hormati, wabil khusus pengatur waktu pemindah acara alias MC atau protokol yang telah memberikan waktunya kepada saya yang saya hormati dan juga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada pimpinan kita di sini yang biasa memimpin tawasulan, Al-Ustaz Abdurrahman, juga beserta keluarganya yang saya hormati dan mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlupakan pula kepada bapak-bapak hadirin semua yang sama-sama saya hormati, saya cintai, dan juga sama-sama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada para sepuh. Sebelum saya menyampaikan satu kalimah atau dua kalimah tentang ajaran agama Islam, terlebih dahulu yang pertama saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, wabil khusus kepada jamaah yang aktif maupun yang tidak aktif ataupun mungkin ada undangan. Apabila saya punya kesalahan baik zahir maupun batin, sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, saya berterima kasih juga kepada semua jamaah yang mana para jamaah telah banyak membantu saya. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan kepada saya dari minggunya, bulan, bahkan sampai tahunnya selalu ada perhatian buat saya. Mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang tiada henti-hentinya. Amin. Selalu dipanjangkan umur dan juga dihasilkan hajat kita masing-masing, dan yang paling penting diselamatkan dunia dan akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara hadirin yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul bersama dengan tujuan yang atau niat kita yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping memang ini suatu kewajiban kita, sudah biasa setiap malam Senin mengadakan pengajian. Walaupun saya tidak datang, dilanjutkan dengan seperti biasa baca tawasulan, entah rotib, maulid ataupun yang lainnya. Untuk itu pada kesempatan kali ini mungkin saya tidak akan banyak menerangkan atau tidak akan banyak menjelaskan tentang hukum-hukum Allah yang mungkin ada kaitannya pada malam ini dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin yang saya hormati, kalau kita hayati dalam kehidupan sekarang ini, kalau kita berpikir secara jernih, kalau kita melihat kehidupan sekarang ini melalui kacamata agama, dunia ini bagaikan rumah yang sudah rapuh, rumah yang kata orang Sunda mah geus koropok di dunia. Jadi kayu geus koropok, terus usuk-usuk geus koropok, terus kenteng oge geus pada bocor, dindingnya pun sudah pada bolong. Ini dunia zaman sekarang ini. Jadi kesimpulan, ini dunia ini sebentar lagi akan hancur, saudara. Cuman tentu saja sebentarnya ini sebentar bagaimana? Bukan sebentar kita tidur malam ini, sekejap kita tidur lalu bangun dan datang waktu pagi. Tentunya bukan seperti itu. Bisa 70 tahun lagi atau mungkin bisa 100 tahun lagi, berarti sudah sebentar umurnya. Rasul mengatakan bahwa umur dunia ini tidak akan lebih daripada 1500 tahun hijrah. Dari hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan lebih dari 1000, menurut ilmu tarikh 1500 tahun
entah apa yang akan terjadi. Sekarang sudah hampir sedikit lagi, kira-kira 60 tahun lagi. Nggak tahu apa yang akan terjadi, saudara. Kita lihat sekarang, saudara, kita banyak melihat, banyak mendengar tentang kejadian dunia zaman sekarang. Sudah tidak ada lagi, sudah maklum bahwa banjir sudah melanda di mana-mana. Belum lagi tsunami, saudara. Belum lagi kebakaran, belum lagi terjadi pembunuhan di mana-mana. Belum lagi, saudara, banyak orang-orang yang sesat, banyak orang-orang yang berpindah agama, banyak orang-orang yang sudah tidak beradab, banyak orang-orang yang sudah meninggalkan kewajibannya, banyak sudah generasi-generasi muda sekarang menjadi korban alat komunikasi, menjadi korban sosial media. Ini, saudara, merupakan suatu tanda bahwa dunia ini sudah keropok, saudara. Yang paling mengerikan sekarang, orang alim dan orang alim saling fitnah, saling hasud. Ini zaman tandanya akan cepat hancur, saudara sekalian. Persaingan sekarang makin ketat, saudara. Fitnah semakin menjadi-jadi. Lalu, saudara, jangankan orang awam, rakyat biasa, tapi seorang kiai sekarang sudah berani memfitnah kiai lagi. Ini pertanda dunia akan cepat hancur. Banyak manusia sekarang, saudara sekalian, dari umur 3 tahun sekarang sudah terhipnotis oleh yang namanya alat komunikasi, baik itu HP maupun televisi dan alat-alat yang lainnya. Sudah terhipnotis, sudah termakan oleh jajahan orang-orang yang memang menyatakan musuh kepada Nabi Muhammad SAW, bil khusus orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Cuman di sini Islam sangat lengah dan tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Islam diserang dari segala penjuru, saudara sekalian. Lalu bagaimana buat kita, saudara, untuk membentengi ahli sunnah wal jamaah, untuk membentengi keturunan-keturunan kita, supaya generasi yang akan datang ini penuh dengan ajaran-ajaran Islam, penuh dengan adab dan tata krama, tahu kesopanan, tahu menghormat orang tua, tahu menghormat gurunya, dan selalu menghargai sesamanya, terutama sekali yang namanya tetangga. Siapkan itu berarti harus ada pengajian. Siapkan itu berarti harus ada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah ngajinya, udah terus ya. Baru saja ngomong ya. Gitu. Jadi saudara-saudara sekalian, sebenarnya sekarang umat Islam itu lengah sehingga dia termakan dengan jajahan-jajahan yang orang Islam itu sendiri tidak merasakan. Coba lihat, saudara, orang-orang sekarang. Saya tidak melarang Anda punya HP, tidak. Justru itu kan alat, bagaimana yang pegang. Nah, kalau anak-anak yang pegang, saudara, kalau udah game, kata orang tua, "Dek, makan dulu." Kadang enggak nyautin. Kenapa? Sudah terhipnotis menjadi korban HP. Tetapi kalau misalnya orang-orang dewasa yang penuh dengan keimanan, penuh dengan pendidikan agama, insya Allah begitu datang waktu johor, berhenti. Mabar apa mabar tuh? Mabar, main game dan lain sebagainya. Apalagi lihat gambar-gambar porno, ironi dan menyedihkan, sekaligus terdapat penghancuran nilai dalam Islam. Terus ya, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, kita itu sama-sama berkorban demi terdirinya ini pengajian, demi tegaknya agama Islam. Ada bulan Maulid yang punya pikirannya dikorbankan untuk apa? Supaya acara ini terselenggara. Yang punya uang dikorbankan, yang punya tenaga dikorbankan, bahkan ibu-ibu ikut berjuang untuk membela agama, membantu suaminya dengan apa? Dengan memasak di rumah.
Saudara, mungkin saja yang masak yang dilihat oleh Rasulullah menyiapkan makanan untuk jamaah, atau mungkin juga saudara-saudara yang orang yang kita anggap lemah, awam, tidak baca Fatihah juga nggak bisa, mungkin diajar ngaji juga lah, tauhid nggak bisa, tapi barangkali boleh saja dia yang dilihat oleh Rasulullah dan mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian, kita itu jadi manusia, gunakanlah otak kita, gunakanlah sir dalam kehidupan ini. Kita jangan melihat pakaiannya seperti saya, pakai peci, pakai sorban, pakai koko, pakai kain. Jangan melihat ini, saudara. Jangan melihat luarnya, jangan lihat casingnya, saudara. Manusia itu lihat akhlaknya. Lihat, saudara, kalau bisa terka apa yang ada pada pikirannya, hatinya kita lihat, saudara. Kalau mampu. Kalau misalnya Anda cuma lihat luarnya saja, misalkan orangnya kelihatan tampan, sungguh mempesona, membuat manusia terlena melihat dia, misalkan lihat luarnya kayaknya baik sekali, keluarnya, saudara, kita harus ingat pepatah, saudara, apa, sedalam-dalamnya lautan masih bisa diselami, tapi dalam hati manusia kita enggak tahu. Mungkin saja seorang ustadz berceramah, memberikan penerangan yang mengajak masyarakat kepada jalan yang benar. Mungkin saja ucapannya itu baik, saudara. Mungkin saja dari cara pembicaraannya cukup menarik dan kita dapat mengerti. Tetapi hatinya, saudara, kita belum tahu apa maksud dan tujuan bicara semacam itu. Kan kita nggak tahu, saudara. Jangan lihat casing, saudara, sekarang ini. Di zaman sekarang ini kita jangan langsung percaya sama orang. Hatta dia ustadz, hatta dia kiai, jangan langsung percaya, saudara. Kenapa demikian, saudara? Tidak sedikit sekarang ini ulama-ulama, kiai-kiai, ustadz-ustadz yang memfitnah orang lain, membenci tanpa alasan, mengatakan sesuatu tanpa bukti. Itu dilarang dalam Islam, saudara-saudara sekalian. Saya bukan menjatuhkan kiai. Orang-orang bilang saya ini kiai, orang-orang bilang saya ini ustadz. Berarti kalau saya mengatakan ustadz dan kiai, berarti seolah-olah kepada diri saya sendiri. Di akhir zaman ini, saudara, jangan lupa setan itu dagang hasud, saudara. Setan sekarang dagang hasud, rame setan di mana-mana dagang hasud. Siapa yang membeli hasud itu, saudara? Yang pertama adalah ulama, saudara. Ini sangat menyedihkan. Kalau ulama saja yang beli hasud, bagaimana dengan masyarakatnya? Maka sekarang tidak aneh, saudara. Jangankan pejabat sama pejabat, ustadz sama ustadz, habib sama kiai sudah berbeda paham. Apalagi seorang pengusaha yang bengkel sepatu sama bengkel sepatu lagi fitnah, yang warung sama warung lagi saling fitnah, saling hasud. Jangan belanja ke situ, orangnya pedit. Masya Allah, aduh, hasud itu. Kamu jangan kerja di bengkel sini, itu bosnya kurang ajar, kalau marah berlebihan, barang kita salah dibakar. Jangan masuk kerja situ. Itu hasud, saudara. Itu membahayakan kita. Siapa yang hasud, saudara-saudara kalian, maka akan hancur amalnya, bagaikan dibakar, bagaikan kayu yang kering dibakar api, habis, saudara. Maka hati-hati, saudara sekalian. Sekarang ini wallahu alam bishawab, saudara sekalian, memang sudah zamannya, tidak bisa dielakkan. Jadi hal-hal semacam itu akan selalu, jadi keburukan di dunia ini tidak akan akan semakin menjadi-jadi. Maaf kalau bicara sampai di situ. Kembali. Jadi peringatan ini tujuan kita takjiman wa takriman, memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kejadian semacam ini, manusia sekarang sudah banyak
yang enggak karuan, yang enggak menentu, bahkan tidak punya filter dalam kehidupannya. Manusia zaman sekarang. Bahkan saudara, manusia-manusia zaman sekarang sudah tidak bisa memilih, saudara. Kasihan. Jadi tidak bisa memilih itu bagaimana orang sekarang? Jadi bagaikan apa? Jadi kalau kata orang Sunda mah kos kapuk ke bawah angin. Angin gede kali itu, milu kali itu. Tidak punya prinsip yang baik. Angin kak kaler, milu kak kaler. Jadi dia itu tidak bisa memilih. Misalkan ayah naon dia dorong kali itu. Jadi ente mikir kieu. Kalau misalnya orang kadinya bahaya enggak? Mikir gitu. Makanya saudara-saudara, orang yang menyatakan musuh kepada Islam, dia kesempatan buat dia memberikan suguhan-suguhan yang enggak layak disantap oleh orang Islam. Apa suguhan-suguhan itu? Bukan berarti hanya makanan, saudara, tetapi dengan pakaian yang tadi saya sebutkan, dengan alat komunikasi, dengan alat-alat yang serba canggih, serba mudah. Sebenarnya itu suguhan-suguhan orang kafir sengaja agar umat Islam terlena. Lalu apakah kita tidak boleh menggunakan hal-hal seperti itu? Bukan tidak boleh. Saya katakan tadi, orang yang menggunakan alat-alat yang canggih itu harus punya filter dalam kehidupannya, harus punya prinsip yang kuat dalam kebaikan, harus bisa memilih dan harus bisa mengatur waktu. Kalau sudah habis mempermainkan ini, datang suatu kewajiban dari Allah Ta'ala. Ini waktunya ngaji, tinggalkan. Ini waktunya sholat, tinggalkan. Tapi lihat anak-anak muda sekarang, Allahu Akbar, saudara. Saya tidak bersuudzon bahwa anak-anak muda sekarang ini enggak mau sholat semua, enggak mau ngaji semua. Tapi sekarang, saudara sekalian, harapan tipis untuk bisa membuat manusia, seorang pemuda, membuat seorang pemuda yang menjadi penerus generasi yang sekarang ini, saudara. Untuk bisa saudara mengamalkan ilmu agama, untuk bisa bicara dengan baik tentang hukum agama, untuk bisa luas menceritakan tentang hukum agama, perlu pengalaman yang lama, saudara. Tidak akan selesai dengan 30 tahun, bahkan tidak akan selesai sampai 50 tahun, bisa ratusan tahun sebenarnya. Namun saudara, setidaknya ketika kita sudah sampai pada sedikit banyaknya kita punya ilmu, itu harus diamalkan. Jadi bagaimana? Kembalilah kepada Allah dan Rasulullah. Jadi begini, saudara, Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke dunia itu memikul tanggung jawab yang amat berat, saudara. Dan paling berat itu apa yang dipikul oleh Nabi Muhammad yang harus disampaikan kepada umatnya, yaitu dakwah, saudara. Ini berat sekali. Dan tugas dakwah itu dari mana, saudara? Batas Nabi Muhammad harus memberitahukan, menyampaikan tentang hukum itu, batasnya dari mana? Dari arah timur, tempat keluarnya matahari, dan dari barat, tempat tenggelamnya matahari. Ini tugas Nabi Muhammad, ya Allah, saudara. Berat dakwah itu. Rasulullah itu ketika dakwah mengajak manusia kepada jalan kebaikan, bukan hanya dilempari, saudara. Pamannya sendiri Abu Jahal pengen bunuh, sering melakukan itu, pengen membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Jahal menyuruh orang bayaran seorang pemuda yang gagah berani. Siapa dia? Dia adalah Abu Jandal yang terkenal Surokoh. Makanya saudara-saudara sekalian, kalau dakwah itu taruhannya nyawa, saudara, bukan dari sekarang, dari dulu, saudara. Lihat Nabi Musa. Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun, akan dibunuh. Nabi Ibrahim juga begitu. Bahkan sampai kepada Nabi Muhammad,
terus dikejar-kejar. Bahkan Nabi Isa alaihi salam saudara sampai diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mau disalib oleh orang kafir, saudara. Nah, saudara kalau pengen tahu saudara, itu kata orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan, saudara. Yang disalib itu kata mereka itu Nabi Isa katanya. Padahal bukan Nabi Isa. Ketika Nabi Isa naik ke atas, mau dihantam pakai panah, saudara, ada orang kafir di belakangnya yang mengikuti Nabi Isa alaihi salam. Siapa namanya? Adalah Asyu namanya. Maka sekarang yang disalib, gambar salib itu sebenarnya bukan Nabi Isa, tetapi Ki Asyu namanya. Yang dingin. Masya Allah, tabarakallah, saudara. Kita harus bisa memilih dalam kehidupan ini. Pilihan kita cuma dua, saudara. Kebaikan dan keburukan, neraka dan surga. Bagaimana caranya pengen masuk surga? Banyak sekali cara untuk bisa masuk surga, saudara. Bisa saja kita sering berkumpul istiqomah dalam pengajian, bisa juga. Bisa juga dengan sedekah. Bisa juga kita menolong binatang. Bisa saja orang yang suatu waktu mencintai binatang bisa masuk surga, bisa. Dan banyak orang-orang semacam itu. Saudara hadirin, kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Ini dakwah, tugas yang berat, saudara. Tugas ini sangat berat, saudara. Taruhannya, bahkan pengorbanannya bukan hanya keluarga, tetapi juga pengorbanannya itu harta, saudara. Siti Khadijah itu orang kaya, saudara. Menikah kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu kaya Siti Khadijah itu. Tapi apa yang terjadi setelah menikah dengan Nabi Muhammad? Siti Khadijah menyusui anaknya pun tidak keluar air susu, saudara. Apa yang keluar dari Siti Khadijah ini, saudara? Dari susunya Siti Khadijah bukan air susu, darah yang keluar, saudara. Kenapa? Karena semua harta yang ada dikorbankan untuk perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, saudara, kalau kita melihat, saudara, ulama-ulama sekarang, kiai sekarang jauh sekali dengan Rasulullah. Rasulullah itu tidak pernah kaya dan tidak minta kaya, saudara. Bukan tidak mampu, bukan. Tapi kalau ulama zaman sekarang tidak kaya, ketinggalan zaman, gitu. Nah, saya miskin, tapi miskin juga hatinya kaya. Terus ya, jadi memikul beban dakwah yang begitu berat, saudara. Dakwah itu hukumnya wajib. Apa sih dakwah, saudara? Maka kalau misalnya kita panggil ceramah, kadang-kadang kita menanyakan mubaliknya dari mana. Silahkan Bapak mubalik untuk seperti saya tadi dipersilahkan. Apa itu mubalik, saudara? Mubalik itu yang menyampaikan hukum-hukum Allah, yang memberikan kepada kita pendidikan-pendidikan walaupun tidak membaca Al-Qur'annya, tidak dibaca bahasa Sundanya doang. Itu mubalik namanya. Tabligh apa? Rasulullah itu punya kewajiban untuk berdakwah. Tabligh itu wajib. Arti tabligh itu wajib kepada Rasulullah untuk menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ditutup sedikit pun. Tidak boleh remang-remang. Tidak boleh sebagian diberikan, disampaikan, sebagian tidak disampaikan. Itu tidak boleh. Ini Rasulullah beratnya di sini, saudara-saudara sekalian. Dan dakwah itu wajib. Rasul berdakwah, Allah kasih pahala. Tapi Rasul tidak berdakwah, saudara, berdosa dan akan masuk neraka. Walaupun itu muhal pada Rasul, tidak akan terjadi pada Rasulullah. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai umat Islam? Nah, untuk menggantikan Rasulullah, maka sekarang jatuhlah kepada semua umat Islam harus berdakwah. Orang Islam berdakwah, Allah kasih pahala. Tidak berdakwah, neraka, saudara sekalian. Makanya berat. Lalu bagaimana bisa berdakwah? Kita ngaji juga enggak bisa. Saudara, dakwah itu ada bagian-bagiannya. Ada dakwah
dakwah itu dikatakan mubaligh bih. Ada juga mubaligh ilaih. Apa mubaligh bih, saudara? Mubaligh bih itu yang menyampaikan seperti saya. Mubaligh bih namanya. Ada juga mubaligh ilaihi. Mubaligh ilaihi itu yang mendengarkan. Seperti saudara yang menghadiri ini, termasuk mubaligh ilaihi. Berarti kita sama-sama berdakwah ini. Makanya saudara-saudara sekalian, sebagai orang yang suka menyampaikan tentang hukum-hukum Allah dan Rasulnya, dibutuhkan kecerdasan, dibutuhkan wawasan, bukan hanya mengetahui satu bidang ilmu, tapi setidaknya kita memegang 3 bidang ilmu untuk bisa menyampaikan hukum-hukum Allah, agar kita luas wawasannya dalam menyampaikan hukum, tidak berbelit-belit, mudah dipahami. Jadi harus banyak tentang ilmu yang dikaji, saudara. Syekh Abdul Qadir berapa? Syekh Abdul Qadir itu ilmunya 12 pan, saudara. Pantas jadi seorang wali, saudara. Bukan hanya tafsir, akidah, fikih, dan nahwu dan lain sebagainya. Maka kalau seorang tokoh di kampung itu, saudara, kalau tidak banyak mempelajari ilmu agama tentang cara bagaimana menyampaikan, tentang cara apa dasarnya dari mana, sumber dari mana, maka akan kewalahan untuk menyampaikan hukum, akan kewalahan untuk mengurus jamaahnya sendiri, saudara sekalian. Kenapa? Karena setiap pertanyaan saya jamin tidak akan terjawab. Karena setiap penyampaian tidak ada luluh dalam hati, bahkan tidak suka untuk mendengarkan. Itu saudara sekalian. Kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dakwah yang paling berat ini Rasulullah harus menyampaikan, saudara. Tiba kepada kita pun menjadi wajib. Kalau misalnya kita berdakwah, jelas Allah kasih pahala. Kalau tidak mau berdakwah, ya dosa, berarti bisa masuk neraka. Bahkan lebih dulu dia masuk neraka. Ini beratnya, saudara, tugas daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Makanya saudara-saudara sekalian, ini seperti ulama-ulama itu, ustadz-ustadz itu sebenarnya harus bersatu dan saling musyawarah. Bagaimana cara untuk supaya umat mau bersatu, supaya umat mau ngaji, supaya umat saling toleransi, supaya umat saling memahami, supaya umat selalu menghargai paham orang lain, saudara. Dari sananya ulama-ulama dulu itu sudah jelas, saudara. Ikhtilaful ulama rahmatun. Setiap ulama itu kadang punya pendapat sendiri-sendiri, saudara. Jadi sekarang ini bagaimana kalau ustadz sama ustadz beda pendapat? Lihat ulama-ulama dulu, saudara. Imam Syafi'i seorang ulama besar, bahkan mereka Imam Syafi'i itu mujtahid mutlak. Beda pendapat dengan Imam Hanafi, beda pendapat dengan Imam Hambali, beda pendapat dengan Abu Hanifah. Belum lagi ulama kesininya Imam Ghazali, Imam Rafi'i dan lain sebagainya. Semua punya pendapat sendiri-sendiri, tetapi tidak ada perkelahian, tidak ada saling tuding, tidak ada saling fitnah, tidak ada saling hasud, saudara sekalian. Maka dikatakan ikhtilaful ulama rahmatun. Beda-bedanya pendapat ulama menjadi rahmat kepada kita semua. Ikhtilaful ulama rahmatun, jadi kasih sayang. Kenapa ulama-ulama dulu berbeda pendapat? Saudara, ulama itu manusia yang diakui dunia. Apa yang diakui oleh dunia daripada ulama itu? Karya ulama itu tidak ada yang salah, saudara sekalian. Kenapa ulama-ulama dulu berbeda pendapat, saudara? Ibnu Hajar pun banyak beda pendapat dengan ulama-ulama lain, dengan Ibnu Abbas, dengan ulama-ulama yang lain juga, Syekh Ibrahim, Syekh Abu Hasan Al-Maturidi dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, kenapa beda pendapat? Karena ulama memikirkan manusia masa depan, saudara. Karena manusia di masa depan seperti sekarang ini, saudara, kadang-kadang orang-orang sekarang kan begini, saudara. Banyak sih kalau lagi seneng
orang baru mau berzikir. Ada yang zikir juga kadang 11, 3, mending daripada enggak sekalipun. Maka ulama-ulama itu dulu masing-masing punya pendapat. Dari sananya, tarekah baca la ilaha illallah, ada yang mengatakan 1000, 5000, 7000. Kesininya bahkan tapi ada yang berpendapat boleh 100, boleh 170, boleh 165, boleh 12. Kenapa? Ulama berpendapat seperti itu, silahkan 12 antum tiap waktu. Kenapa? Karena orang di akhir zaman akan disibukkan oleh alat-alat komunikasi. Ulama dari dulu sudah tahu. Nanti orang-orang akhir zaman akan disibukkan dengan keluarganya, disibukkan dengan pekerjaannya, disibukkan oleh alat-alat komunikasi, sehingga dia terlena, tidak memikirkan bagaimana kita kalau pulang ke akhirat. Maka ulama meringankan amalan-amalan saudara. Jadi bisa 3 balik, tapi 3 juga bisa bermutu kalau istiqomah. Udah nih, kelamaan sejam ada nggak? Nah, kembali kepada Rasulullah. Jadi tugasnya begitu. Jadi saudara, bukan hanya Rasulullah yang harus berdakwah itu. Sekarang yang wajib dakwah itu kita sebagai umat Islam. Antum mau dakwah, anak balas surga kata Allah Subhanahu wa taala. Antum tidak mau dakwah, antum akan aku balas neraka. Itu saja. Pilihan cuma 2, ada surga, ada neraka. Coba kembalikan kepada kita saudara-saudara sekalian. Kita hidup ini tentunya tidak semua orang itu bisa. Kembalikan. Tidak semua orang itu baik, saudara. Setiap manusia pasti punya masa kelam. Masa muda yang gelap dengan kebaikan. Atau juga sampai sekarang kita masih gelap dengan kebaikan. Masih Allah itu selalu menanti kita, saudara. Sekarang kita nih misalkan masih belum mau ngaji, masih belum mau sholat, bahkan masih melakukan hal-hal yang kotor dan hal-hal yang goplah. Apa goplah? Nganggur, yang tidak ada pahalanya. Allah selalu menanti kita. Artinya selalu menunggu kita untuk bertobat. Allah itu. Makanya ada pepatah, tiada terlambat, tidak kata terlambat untuk kita bertobat. Makanya begini saudara sekalian. Kalau misalkan manusia itu kita hanya melihat di keburukannya saja, saya jamin tidak akan ada kemajuan. Ini mau orang jangan diikutin kerjaannya double 8, double genap itu, jangan ikutin. Saya yakin kalau Anda cuma melihat itunya, hidup kita tidak akan ada kemajuan. Ini mah orang jangan dituruh tiap malam Senin kayak botol tele mana kulon mana wetan gitu. Kalau cuma melihat itunya tidak akan maju Islam ini. Justru Islam ini akan jatuh, saudara. Kita lihat yang lain. Ini benar nih orang masih mobil C. Ini masih double 8, double berapa? Double 6. Masih begitu kan? Kalau orang main gaple kan kayak orang gila. Double 5. Mau ayam bertuan lagi, pokoknya bertuan disebut goblok ya tak? Itu kata Islam goblok. Kalau bisa gini kan ini termasuk menuju ke tasawuf nih. Maaf ya, terlalu tinggi nih ngaji. Jadi itu hal yang goblok, tapi di dalam fikih pun sudah dibuat. Goblok itu artinya nganggur. Apa nganggur? Gak ada pahalanya. Misalkan kita double 6, nggak ada pahalanya, tapi jadi dosa. Dosa apa? Dosa kecil. Kalau 1 kali, kalau 10 kali, ya dosa bisa besar juga. Tapi kita sebagai orang Islam jangan hanya melihat itunya. Kita lihat sisi baiknya. Bagaimana orang ini? Kita lihat sih memang nganggur, ada bulu tangkis. Lain apa lain jelema biasa main bulu tangkis. Ustaz main bulu tangkis. Haji main bulu tangkis ditanya, Haji kunaon eta ingkun main bulu tangkis labu. Atuh dah haji main bulu tangkis. Batuk ge haji cenah. Pan olahraga Ustaz. Malah kiai aya nu ngadukung eta, be panjang napas cenah. Itu kan goblok, saudara. Artinya, maka ada ustaz yang menanyakan kepada saya suka main bulu tangkis Ustaz, hukumnya bagaimana? Saya bilang, itu dosa kecil. Tapi kalau 1 kali, kalau tiap pagi begitu terus, ya dosa gede tuh.
Masya Allah tabarakallah. Nambarin ayo Ustaz pakai tol ibadahna sugan 10 kali main dia kehapus ku istighfar 20.000 balik ka modar dah baru mandi. Boboro Ustaz zaman ayeuna istighfar 20.000 balik dah. Tilu balik geus arbungan. Masya Allah, nu penting kumaha, nu penting loba panggilan, Ustaz ayeuna mah di imah loba kalebokan, loba kahakanan, pamajikan opat, geus beres. Urusan istilahna masalah eta mah sabodo amat leuwih marek 3 kali ge zaman ayeuna moal tahan. Masya Allah tabarakallah. Itu benarkah? Benar. Kenapa? Karena sekarang adalah akhir zaman. Kalau kita melihat orang cuma kita lihat keburukannya, Islam ini tidak akan maju. Justru akan menambah masalah, justru akan menimbulkan kericuhan, justru menambah permusuhan, justru menambah penghasudan manusia. Jangan dilihat kerjaan yang jeleknya itu, saudara. Misalkan gini, misalkan ya lamun nu biasa-biasa mah masih kena double genap di poslona misalkan gitu. Ayeuna mah ka Pak Ustad mah, ai Pak Ustad mah asa jeung kuliah di rontok Pak Ustad gitu. Saha nu nyaho ya ta Ustad dina hatena hayang dihormat. Tuh gila hormat eta Ustad. Saya saha nu nyaho eta dina hatena mah Ustad teh jelema hayang taluk kabeh ka manehna. Dorakaan Ustad atuh sia teh. Masyaallah. Jadi kana sudah kieu. Berarti ye kiai keluar anu di Kompas ye, nya asup ye. Maaf. Tah eta teh istilahna lamun urang hanya melihat, geus ya eta mah ulah da kitu istilahna. Tapi ieu jelema teh bageur misalkeun ye ka guru sering mere, ka tatangga sok minjemkeun. Kita jangan lihat keburukan sekecil itu. Bagaimana dia? Kalau misalnya di situnya kita punya rasa belas kasihan kepada manusia, kalau kita mampu sedikit-sedikit betulin tuh. Sayang, kasihan sama kamu, jangan double 8 terus. Double 8 sedikit, double 2.000 gitu. Atau double 100.000. Apa double 100.000 naon? Jadi 5 lembar ke Pak Ustadz gitu. Ya gitu. Ke surga insya Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Kita jangan melihat sisi buruknya gitu. Kalau misalkan saya seperti itu saudara sekalian, mudah saya sering lihat. Bahkan saya itu Ustadz main bulu tangkis, saya lagi lewat lihat. Padahal itu Ustadz teman saya. Sampai nanyain bagaimana hukumnya. Kalau menurut saya sih saya bilang nih, itu namanya goplak. Apa arti goplak? Tidak ada pahala. Tapi sehat kan Allah. Iya sehat. Maka sekarang jelema makin dalieur ayeuna mah. Jadi dibalik. Jadi nu eueuh pahalana digemor-gemorkeun. Nu aya pahalana arembung. Zaman ayeuna tah dibalik. Masya Allah. Kembali kita kepada manusia itu jangan selalu melihat keburukannya, tapi kita lihat di baiknya itu di mana nih orang. Memangnya sih ya teteh jelema teh masih kena rajin istilahna sanajan bari cek paribasana henteu ieu ge sok aya kitu kurang hade gitu misalkan. Urang ulah nempo eta mah. Urang tempo, ieu mah daekeun ngabantu tatangga atawa daekeun ngaji, sering berkorban. Urang lihat eta we kahadeanana. Jadi kieu lamun jalma misalkan maaf ya lain ngadukung kagorengan awas ya, tapi itu Rasulullah itu dakwah saudara dengan kepintarannya, dengan patonahnya, dengan wawasan yang luas Rasulullah itu. Bagaimana preman-preman bisa bertobat, bisa dekat kepada Rasulullah. Orang-orang yang berbuat dosa, bukan hanya orang-orang berbuat dosa, kafir banyak yang masuk Islam, banyak ikut, banyak yang cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apakah dengan cara seperti itu dakwah Rasul kepada orang-orang demikian? Kamu mau kafir, jangan ke sini. Kalau ke sini, saya bunuh kamu. Kafir nggak boleh deketin masjid. Nggak begitu, saudara. Justru akhlak yang diperlihatkan. Jadi kata Sayyidina Ali, jangan mendahulukan ucapan. Dulukan hal, saudara. Kita kenal Sayyidina Ali kan seorang yang benar-benar sahabat Rasul yang gagah luar biasa. Ketika dia menghibas orang-orang kafir, satu pedang dia itu sekali tibas 3 orang mati orang kafir oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu benar-benar gagah, saudara. Laki yang perkasa. Satu hari ada Ammar Amiri musuhnya ngeledek terus. Sayyidina Ali ambil besi, saudara, dimasukkan ke leher Ammar Amiri, dipelengkungkan gitu tanah iyo.
Tah, di dia disebut Abu Jahal teh, disebut bodoh teh bah dia. Pan itu bisa dialah ya bosi. Laporan kali itu bisa ngalah. Laporan ke Abu Jahal, ai Abu teh bapak ai Jahal teh bodoh. Kulang pakai bodoh. Cek Abu Jahal belum goblok tidak dibelum. Atuh manehna kaduruk bolon. Tamantak terkenal Abu Jahal teh dirinya. Masya Allah, tabarakallah, batur dibengket ku besi beunang. Tidak alapan ai besi elena ku seuneu cenah. Dulu we goblok kita pemimpin. Masya Allah, tabarakallah. Nah, makanya kita sebagai umat Islam harus melihat kepada sejarah-sejarah apa untuk mencerdaskan kita untuk supaya banyak wawasan. Jadi kalau Rasulullah itu saudara, banyak orang-orang yang kurang ajar, orang-orang berdosa, bahkan bukan hanya orang berdosa, orang kafir yang benci kepada Nabi Muhammad SAW, tapi banyak yang cinta kepada Nabi Muhammad, banyak yang masuk Islam, mengikuti Nabi Muhammad, bahkan jadi sahabat, saudara-saudara sekalian. Kenapa kok bisa begitu? Rasulullah itu dengan lemah lembut, dengan akhlak yang baik, saudara. Suatu hari Rasulullah berjalan, ada okem-okem lagi makan di jalan. Ya Rasulullah ikut makan dengan kami. Padahal Rasulullah nggak pengen makan. Tapi kenapa? Dia perlihatkan akhlak, ikut makan walaupun satu suap, dua suap. Orang itu sampai berjanji, saya janji kalau ada yang bela Rasulullah, saya yang mati duluan. Sampai begitu saudara. Saya berjanji kapanpun saya akan masuk Islam, akan ikut Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Karena Rasul itu menghormati orang yang seperti itu. Bukan orang alim, tapi Rasulullah menghormatinya. Akhirnya dia terpikat masuk Islam, saudara sekalian. Nah begitu. Maka cara dakwah itu saudara kita harus mengerti. Ada dakwah untuk bicara, ada dakwah oleh kelakuan kita. Masing-masing kita punya lapangan kerja. Jadi caranya kalau kepada manusia apalagi zaman sekarang, kalau kita cuma melihat kejelekannya, saya jamin Islam ini tidak akan maju, saudara. Saya jamin orang itu bukan senang sama Ustaz, bukan mendukung Ustaz, tapi di belakang kalau misalnya saya enggak takut di penjara, Ustaz saya bunuh. Itu. Masya Allah, tabarakallah, kejadian di kampung saya ada kiai dari Lewiliang, mohon maaf saudara, lewat ke kampung, jadi enggak sopan, mau dibunuh tuh kiai. Di kampung saya tuh dari Sibenang Barang ke Ragausi dikejar, tapi alhamdulillah enggak dapat tuh kiai, alhamdulillah. Matinya bukan dibunuh, tapi matinya kena penyakit. Sekarang udah meninggal. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dahulukan akhlak saudara. Ketika seorang ulama tidak bisa menyesuaikan diri, jadi martabat dia itu akan hancur. Misalkan nih, kita seorang ustadz, kita lihat nih orang-orang gak baik semua misalkan di depan kita, lalu kita lewat, tapi kita enggak sopan, enggak beradab, enggak berakhlak, bagaimana dia ngomong? Kos lain kiai lewat kos gebong balik atau seri-seri kiai begitu. Nah dahulukan akhlak, hati-hati dalam kehidupan ini. Maka kalau kita pengen istilahnya banyak yang mengikuti, orang pengen dari keburukan jadi kebaikan, maka harus pandai-pandai mencari celah untuk bisa dia mengikuti kita. Jadi jangan selalu melihat keburukannya. Mungkin saja kita yang memburuk-burukan dia itu, kita itu lebih buruk daripada dia. Nanti ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini karena akhlak sebagian. Oleh karena itu saudara sekalian, sekarang orang nggak memikirkan ini goblok apa-apa. Pokoknya kadang-kadang kebanyakan orang nggak tahu ini saya lakukan, apa ini diperintahkan, apa enggak. Cara-caranya juga nggak tahu. Kenapa? Karena sekarang manusia sudah banyak menjauhi ulama. Tak heran sekarang kejadian macam-macam di mana-mana, kejadian kesusahan nggak berhenti, musibah nggak, karena manusianya sudah menjauhi ulama dan ahli fikih. Kalau pemerintah jolim kepada kita, sebenarnya bukan salah pemerintah juga sih, salah masyarakatnya karena sudah menjauhi ulama dan ahli fikih. Kalau dagang kita tidak berkah, kalau usaha kita tidak lancar, jangan menyalahkan yang lain karena manusianya sekarang sudah menjauhi ulama dan ahli fikih. Akhirnya usahanya enggak berkah. Hasil banyak tapi tidak bermanfaat. Hasil banyak tapi henteu puguh beakna eta duit. Atau kurang. Itu tanda tidak berkah. Karena manusia sekarang sudah banyak yang menjauhi ulama dan ahli fikih. Maka jangan dijauhi. Dekat-dekat sama saya ya.
Lupa saya bukan ahli fikih, orang biasa. Lanjut sedikit lagi kawak ya, sedikit. Nah, kembali kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi tugasnya itu Rasulullah berdakwah, dan dakwah membutuhkan kecerdasan, bukan hanya dalam bicara, tapi cara kehidupan seperti apa, adab, akhlak harus didahulukan. Maka Allah memfirmankan laqad kana lakum rasulullahi uswatun hasanah, tadi dibaca. Jadi sudah terdapat pada diri Rasulullah uswah teh suri tauladan yang baik. Contoh segala-galanya ada pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar saudara. Mari kita cintai Nabi Muhammad. Mungkin saja kita ini semua amal kita enggak diterima. Mungkin saja kita tidak bisa apa-apa, tapi dengan rasa cinta yang besar kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah selamat, terutama selamat di akhirat. Kenapa? Karena dibela oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi yang bernama syafaat. Siapa yang berkata? Nabi sendiri. Man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang mengagungkan maulid kami, maulidku, kata Nabi. Apalagi kita ikhlas, enggak ada pikiran apa-apa, enggak ada tujuan apa-apa, saya kasih duit buat maulid, ikhlas demi cintanya kepada baginda Nabi besar Muhammad, kita akan mendapat syafaat atau pertolongan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari cintai Nabi Muhammad, saudara. Nabi Muhammad itu orang yang benar-benar rendah hati, orang yang penuh. Dari dia maulid tadi kan ada Raufur Rahim, sangat penyantun dan penyayang, saudara. Tidak sombong dengan pangkatnya yang tinggi, tidak selalu menghargai yang di bawah, selalu mengangkat yang di bawah. Bahkan Rasul mengatakan, jangan mengunggulkanku dari nabi yang lain seperti Yunus bin Matta, seperti Nabi Musa dan lain sebagainya. Artinya jangan merendahkan nabi-nabi yang lain. Itu tanda Rasulullah itu benar-benar rendah hati. Rasul itu, saudara, kalau nggak kenal saya kasih tahu. Jadi wajahnya Rasul itu putih kemerah-merahan. Bila mana? Jadi bagaikan kulit yang kasenter matahari lamun isu. Jadi putih kemerah-merahan. Besin terkenal di bejaan. Rasulullah itu sangat penyayang, penyantun, amat penyayang, sehingga banyak manusia yang terpikat. Bahkan Yahudi sendiri yang masih dendam sampai sekarang dan berniat menghancurkan agama Islam sebelum dunia kiamat, dia tidak akan berhenti dalam hatinya mengakui bahwa Nabi Muhammad itu orang baik, saudara. Jangankan kita sebagai umatnya, saudara, bahkan di luar umat Nabi Muhammad, seperti dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam, orang itu bertato, saudara, bukan orang baik. Mungkin kalau sekarang mah mabuk iya, ngerampok iya, main judi iya, terus awak penuh tato. Tapi suatu hari dia lihat kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat ada keterangan bahwa nanti akan muncul nabi yang baru, yaitu Nabi Muhammad yang amat penyantun dan penyayang. Dia ngomong begini, saudara, orang yang bertato, perampok, bukan orang baik pokoknya. Kalau saya hidup di zaman itu, saya akan korbankan nyawa demi membela Nabi Muhammad. Nabi Muhammad belum turun, tapi sudah ada ciri kelihatan. Bagaimana? Suatu hari dia meninggal, orang itu. Ketika meninggal, mayatnya dibuang. Maka dulu kan ada orang-orang bertato mati dibuang di laut ya. Itu orang yang meninggal itu, okem itu dibuang. Enggak boleh dikuburkan. Ini bukan orang Islam, ini orang enggak beriman. Buang saja, jangan dikubur, katanya. Tapi saudara-saudara sekalian, Nabi Musa alaihissalam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Musa, orang yang meninggal tadi yang dibuang, ambil dan sholatkan, kuburkan dengan layak. Ternyata pas dibuka rahasianya, dia berjanji, kalau saya hidup di zaman Nabi Muhammad, saya akan bela Nabi Muhammad walaupun nyawa saya jadi taruhannya. Apa yang terjadi? Begitu banyak dosa yang dia lakukan, begitu banyak keburukan-keburukan, mungkin tidak punya kebaikan, tapi dengan rasa cintanya, rasa perjanjiannya ingin membela Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad belum lahir, Allah masukkan dia ke dalam surga, diurus dengan layak. Makanya kita jangan berburuk sangka kepada manusia. Mungkin saja seorang kiai bisa masuk neraka, mungkin.
Karena yang akan dimasukkan ke neraka itu kebanyakan jin dan manusia. Manusia yang mana? Orang alim gak masuk surga semua. Orang alim banyak yang masuk neraka. Ustadz, kiai, ajengan banyak yang masuk neraka. Orang miskin tidak masuk neraka. Semua ada yang masuk surga. Kalau miskinnya sabar dan ibadah, insya Allah di akhirat masuk surga. Tapi kalau sudah jadi miskin, nggak mau bersyukur, nggak mau menyembah kepada Allah, berarti kalimatna wala surga teka panggih, wala di dunia oge teka panggih, nungtung nak diasupkan ke neraka. Apalagi nggak ada iman, khalidina biha abadan, di dalam neraka untuk selama-lamanya. Orang kaya, tidak semua orang kaya masuk surga, tidak semua orang kaya masuk neraka. Orang kaya ada yang masuk surga, orang kaya ada yang masuk neraka. Semua serba dua, berpasang-pasangan. Mungkin saja kalau kita kaya, pandai bersyukur, punya uang hanya tidak digunakan untuk sendiri, tapi dibantu untuk mengadakan acara maulid, membantu tetangga, atau mungkin juga membantu guru kita lagi membutuhkan. Saudara, bersyukur, menasrupkan harta yang ada itu ke jalan yang benar, enggak dipakai oleh dia semua, Allah digunakan untuk kebaikan. Insya Allah masuk surga, dan insya Allah di dunianya dia tidak akan kekal pekan. Pasti walaupun satu hari nggak punya duit, 2 hari nggak punya duit, insya Allah minggu depan punya duit yang lebih besar, karena pergantian yang telah dia gunakan dalam kebaikan. Kalau ikhlas lebih besar lagi dan tidak akan berhenti. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Mungkin kelamaan saudara ngaji nang para ruku ya, acak-acakan gitu. Nah ya mah naon teh mencara teh mah memberi semangat lah ya, memberi semangat, tetapi juga kita jangan memunis orang-orang yang berbuat keburukan itu masuk neraka, nggak boleh. Kepada ustadz dah, si ustadz kita nyaho di akhirat mah itu juga nggak boleh. Saya berbicara begitu maksudnya supaya kita itu bisa hidup berakhlak dan beradab. Artinya selalu berbagus sangka kepada orang lain, bukan nyuruh, bukan ngedukung keburukan, bukan menjelekan ustadz, bukan menjelekan yang banyak ibadahnya, tapi itu salah satu penyampaian agar kita memahami, agar kita mengoreksi diri kita masing-masing, agar kita tidak suudzon kepada orang lain. Saya ketemu Pak Ojot nih. Kalau menurut saya ini Pak Ojot banyak tinggalin sholat ya. Tapi kan saya sedang ngomong gitu. Nggak boleh. Gitu. Saya ketemu Pak Toto. Ini orang dari kecil ini ngaji nggak paham, nggak bisa baca Quran aja. Tapi saya nggak bilang begitu. Nggak boleh. Nah, makanya tujuan. Saya nggak bilang Ustadz Rohman Ustadz, tapi dia nggak paham, dikasih ilmu nahu olah, dikasih ilmu mantek ngerel, dikasih tauhid naon deui poho deui. Nggak mencaci dia, memang dunianya bukan dunia pesantren, emang dunianya nggak belajar. Dari kecil mungkin belajarnya kerja dan kerja, akhirnya punya istri, kerja terus, nggak ada berhentinya. Gitu. Kalau misalnya orang yang tahu banyak pengalaman agama, mungkin masa mudanya itu digunakan untuk belajar agama. Jadi kiai semua, pojok mau bisa belajar, jadi kiai rek naon belajar, aja bisa, gengsi dong. Gitu beneran. Nah, mantap istilahnya kita teh saling membutuhkan. Ada ustad, kalau ustad semua, ustad mungkin SM kalau bokeh, sedaharan. Atau lu mere duit atuh. Bisa KB mah cuma jadi RT KB jadi sanu jadi rakyat lah, bohong syah gitu. Atuh bisa orang arek jadi jamaah KB saha anu marek ngaji atuh. Tuh kemajuan DP KB. Masya Allah. Ya sebelum kita kiamat, marilah kita sadari sesungguhnya banyak sekali yang kita enggak tahu dalam kehidupan ini, terutama sekali hukum-hukum agama Islam. Bagaimana supaya tahu? Maka ngaji mingguannya jangan pernah berhenti. Insya Allah banyak pengalaman tentang agama Islam. Ilmu itu saudara sulit untuk kita dapatkan. Berangkatnya saja berat. Sudah masuk ke majelis taklim juga sulit untuk mendapatkan ilmu dari guru. Sudah dapat ilmunya kita mengamalkan juga berat. Sudah bisa mengamalkannya ikhlas tak oke berat. Masya Allah tabarakallah. Tadi si malir bina sakit tuh cekap kirang lakukan cuma ke dimabok ke dimaklum. Ya tama lamun anu salah nanti nak kabodohan nanti anu leres nama tina naon tina agama Allah Subhanahu wa taala.
wa taala. Pesan isi pribadi, mari kita cintai Nabi besar Muhammad SAW. Walaupun misalnya kita 1 kali atau 2 kali, hayalah baca sholawat supaya kita ada perhatian dari Nabi, ada pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Doa langsung doa.